Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pukutan Pring, kali ini kami berada di Desa Tami Ajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kita di sini mencoba untuk mereview atau mengeksplor tentang peninggalan dari peradaban sejarah Majapahit tentunya. Seperti apa keadaannya? Ikuti terus dalam perjalanan kami. Di sini seperti yang kalian lihat bahwa ada beberapa bebatu candi yang menyerupai balok yang sangat panjang yang saat ini oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai pintu untuk menuju ke sebuah petirtaan. Ini adalah merupakan suatu petirtaan dan secara geografis tempat ini berada di sebelah selatan dari Gunung Penanggungan. Kita ketahui bahwa di masa akhir Kerajaan Majapahit banyak para Brahmana yang melakukan pertapaan untuk menuju ke sebuah gunung untuk meningkatkan kasta mereka. Dan inilah teman-teman, sangat panjang sekali, melihat dari ukurannya ini hampir menyerupai dengan tinggi badan saya ya. Dan ini merupakan dari batuan-batuan candi, dan melihat dari banyaknya batu-batu candi di sini. Mungkin di sini dulunya ada suatu bangunan petirtaan begitu, karena melihat dari ini merupakan, kalau masyarakat sekitar petirtaan ini dinamakan petirtaan Sumber Beji. Oke, kita coba lihat-lihat teman-teman. Ya teman-teman, ada beberapa batu-batu candi di sini. Kalau melihat dari ada di sini ya, ini mungkin dulunya difungsikan untuk sebagai slot pintu begitu atau dorpal, yang kemungkinan bangunan di sini atau petirtaan di sini dulunya ada pintunya begitu teman-teman. Dan di situ kita lihat, nah sangat jernih sekali teman-teman, saudara-saudara Pukutan Pring, airnya sangat jernih sekali. Dan tempat ini dulunya mungkin difungsikan oleh para petapa untuk mensucikan dulu sebelum naik ke Gunung Penanggungan, karena ini berada di sebelah selatan dari Gunung Penanggungan. Kita ketahui bahwa Gunung Penanggungan itu dikelilingi oleh petirtaan. Kalau kita merujuk pada beberapa tempat di sebelah barat itu, di situ ada petirtaan gunung. Di sebelah barat ada petirtaan Jolotundo, dan di sebelah utara dari Gunung Penanggungan di situ kemungkinan berada di area dekat dari Candi Jedong Ngoro. Dan di sebelah timur di situ ada Sumber Tetek, dan di sebelah selatan kemungkinan ini merupakan petirtaan yang berada di sebelah selatan dari Gunung Penanggungan. Di situ teman-teman kita lihat ada Jaladwara yang meskipun bentuknya yang sangat sederhana gitu ya teman-teman, tapi itu mempunyai historis yang tinggi dan juga bisa menjawab tentang keberadaan sejarah yang berada di petirtaan Sumber Beji ini teman-teman. Melihat dari beberapa banyaknya batu-batu candi di sini, mereka tidak begitu kesulitan untuk membentuk beberapa batuan-batuan arca atau batu-batu candi yang ada di tempat ini. Oke, kita mencoba untuk minta keterangan yang lebih rinci lagi, lebih sempurna lagi. Dan saat ini kami kolaborasi dengan channel Majapahit Study Club. Ada Kang Eka, seperti apa keadaannya, seperti apa keterangan dari Kang Eka. Petirtaan Sumber Beji yang terletak di Desa Tami Ajeng, Trawas, Mojokerto ini banyak kita dapati jejak-jejak peninggalan kuno, berupa batu-batu yang sangat luar biasa sekali, batu-batu candi dalam ukuran raksasa atau dalam ukuran besar. Di sini juga ada Jaladwara mengalirkan sumber mata air yang sangat jernih, dingin, dan sejuk serta menyegarkan. Nah, area mata air dan sumber-sumber suci ini terletak di kaki Gunung Penanggungan, merupakan area Burloka atau area suci bagian bawah. Jadi air-air ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan suci atau tirta yatra. Tirta air yatra perjalanan suci. Perjalanan suci membawa air ke Gunung Penanggungan atau Gunung Sidui.
guna untuk pemujaan Parwata Girinata. Kang Ega, kan ada beberapa dari sejarawan seperti saya kutip di keterangan Pak Gatot ya. Ada sejarawan di Sainisme TV channel kalau nggak salah, bahwa Gunung Penanggungan merupakan istilahnya miniatur dari jagat raya ini begitu. Karena memang Gunung Penanggungan itu diapit oleh 8 anak gunung. Iya. Menurut dari Kang Ega, pendapat dari Kang Ega, apakah ada kaitannya dengan Majapahit waktu itu dengan pernyataan tersebut? Iya. Jika Gunung Kawi dan Gunung Bromo itu merupakan gunung suci dari kerajaan Singosari, maka Gunung Penanggungan ini merupakan gunung suci dari kerajaan Majapahit. Gunung ini secara alami membentuk mandala, satu puncak di tengah yang lebih tinggi, dikelilingi 4 puncak di keempat sisinya yang lebih rendah, kemudian 4 lagi yang lebih rendah lagi. Ini merupakan miniatur dari sebuah mandala. Pada istilahnya waktu itu disebut Pancawali Krama atau gunung suci yang membentuk mandala seperti Borobudur. Satu puncak tinggi di tengah, dikelilingi 4 puncak yang lainnya di keempat sisinya. Jadi keistimewaan Gunung Suci Penanggungan ini adalah gunung yang sangat luar biasa sekali, tiada duanya di dunia. Kalau melihat dari nama desa, Kang ya, nama desanya Tamiajeng ya, nama desa dari sini adalah Tamiajeng. Apakah ada keterkaitan dari nama desa itu tadi dengan keberadaan sejarah yang ada di sini? Iya. Tamiajeng itu maknanya ajeng, ayu ya. Tamiajeng artinya memang agar ayu. Ayu itu senantiasa indah, mempesona, damai dan sejahtera. Ya, hamemayu kemakmuran sebuah desa itu sendiri. Dan kata ini merupakan kata kuno bahasa Sangsekerta, sehingga desa ini merupakan salah satu desa kuno. Pada bukunya Profesor Hasan Jafar, Masa Akhir Majapahit, juga ada kutipan tentang temuan prasasti 2 buah yang berbunyi Kartiniro Lingga Isakakala, yaitu pendirian lingga-lingga. Tentunya ada sebuah bangunan suci untuk pemujaan Lingga Yoni yang berhubungan dengan desa Kasaiwan atau desa pemeluk agama Siwa. Ya, Kang Ega, bahwa di masa akhir Majapahit ya, para orang-orang pada waktu itu meningkatkan kasta, begitu kan ya, meningkatkan kasta dengan bertapa ke Gunung Penanggungan. Apakah di waktu itu, di masa akhir kerajaan Majapahit itu, kalau kita mungkin di masanya Girindrawardana? Iya, pada masa-masa akhir pemerintahan Girindrawardana di Aranawijaya. Dan pertanyaan saya begini, Pak, apakah dari apa yang Kang Ega pelajari, ada nggak penduduk Majapahit yang memang sengaja mengungsi ke Gunung Bromo ataupun ke Gunung Penanggungan, Pak? Iya, rata-rata tarikh atau pembuatan bangunan suci di Gunung Arjuna, Welirang maupun Penanggungan ini didominasi masa-masa akhir Majapahit, terutama pada masa Prabu Istri Suhita atau setelah Prabu Wikramawardhana. Ini tentunya juga berhubungan dengan kondisi internal Majapahit, yang di situ kita dapati gejolak pertikaian politik dan perang paregrek yang berlarut-larut, perebutan kekuasaan. Ini juga merupakan salah satu faktor berkembangnya keagamaan di puncak-puncak gunung untuk mengasingkan diri atau beruzlah ya, istilah Islamnya itu mengasingkan diri dari hijrah dari segala perebutan kekuasaan, pertikaian politik dan internal, intrik-intrik yang kemudian carut-marut politik yang kemudian merambah ke sosial. Akhirnya banyak agamawan maupun para pejabat tinggi yang beralih untuk memperdalam agama di gunung-gunung, membuat tempat persajian, membuat tempat pemujaan, membuat asrama-asrama kedewaguruan. Di situ juga arca-arcanya dibuktikan, berkisah tentang Panji Asmoro Bangun,
harapan akan sebuah persatuan, maupun Arca Bima yang bersifat Tantrayana, Nawaruci, tentang kebenaran sejati, termasuk didominasi oleh memang relief Panji, yaitu persatuan atau harapan akan datangnya Ratu Adil. Ya. Mungkin itu yang banyak dikutip saat ini, datangnya Satria Piningit. Ya. Datangnya Satria Piningit yang membawa perubahan dan kejayaan seperti di masa lalu. Dari Mas Den sebagai spiritual gitu ya, sudut pandang dari spiritual muda tentang adanya tempat ketirtaan sumber gaji yang berada di Tami Ageng ini, apa yang bisa diterangkan Mas Den? Yang saya tangkap di sini adalah pensucian diri, gitu kan Eko. Itu poin yang utama gitu ya. Jadi sebelum benar yang dikatakan Kang Ega, sebelum ke puncak Gunung Penanggungan, para petapa waktu itu mensucikan diri dulu dari bawah gitu loh. Jadi kayak ada tingkatan gitu loh. Jadi nggak langsung ke atas gitu. Iya. Kalau dominan waktu itu yang sering berkunjung ke tempat ini gitu ya, itu para petinggi kerajaan, para putri gitu. Jadi tempat ini bisa dibilang sangat disakralkan gitu. Untuk saat ini Mas Den ya, dari sosok astral lah, apa yang dilihat oleh Mas Den kira-kira? Pertama masuk tadi, saya pribadi disambut oleh 2 orang putri. Beliau tidak menyebutkan nama. Beliau mempersilahkan. Tujuan kita di sini adalah menguri-nguri sejarah. Beliau sangat mempersilahkan gitu. Dan 2 putri itulah yang bisa dibilang penunggu di sini gitu kan itu. Apakah dalam dunia gaibnya Mas Den ya, apakah mereka juga ada peran begitu untuk menjaga tempat meskipun berbeda alam? Kalau menurut Mas Den? Oh iya, pastinya gitu kan itu ya. Meskipun beda alam, yang gaib itu ikut andil gitu loh, ikut andil untuk keberadaan tempat gitu loh, agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempunyai etika, yang gaib nanti yang akan memberi apa ya, memberi suatu peringatan gitu loh, bahwa dengan caranya mereka, yang pasti dengan caranya mereka, bahwa sesuatu itu tidak boleh diubah atau dirusak sebenarnya gitu. Bahwa tempat yang disakralkan itu sendiri mempunyai warna. Kalau di bidang spiritual itu mempunyai warna gitu. Warna dari energi. Ya, warna dari energi, warna dari tampak kejauhan tuh sudah terpancarkan cahaya. Itu sebagian warna spiritual gitu. Dari suatu tempat gitu. Adakah yang ditangkap oleh Mas Den tentang ada kejadian apa dulu di waktu zaman itu di sini? Yang terlihat itu kayak ada rombongan suatu kerajaan gitu kan Eko ya, rombongan suatu kerajaan. Ini nyambung lagi, ceritanya nyambung lagi sama Kang Ega ini. Ada suatu rombongan yang datang ke sini gitu loh, untuk mensucikan diri. Jadi gini, sebelum ke tempat yang utama, diharuskan datang ke sini dulu.
suatu kewajiban. Suatu kewajiban gitu loh. Gitu. Iya. Kenapa sih saya kok bilang diharuskan? Karena yang terlintas yaitu gitu loh. Setiap rombongan pasti ke sini dulu, baru ke Gunung Penanggungan yang utama gitu kan itu. Gitu. Makanya saya mengatakan tadi ini adalah tempat pensucian diri gitu loh. Jadi kalau di Islam sebelum kita sholat kita diwajibkan wudhu gitu loh. Diwajibkan wudhu gitu loh. Kerajaan Majapahit akan terus lestari dan menjadi inspirasi sampai akhir zaman. Karena para founding father negara kita, negara Republik Indonesia, begitu juga Insinyur atau Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Majapahit Study Club sangat anu.